Halo, kembali lagi kita akan belajar ya, jangan bosan-bosan. Nah, hari ini materinya tentang wujud benda dari tema 3 subtema 2 kelas 3 SD MI. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama, siswa mampu memahami wujud benda di lingkungan sekitar. 2. Siswa mampu memahami sifat-sifat benda berdasarkan wujudnya. Nah, sebelumnya kalian harus tahu dulu bahwa manusia itu tidak lepas dari benda di sekitarnya. Keberadaan benda dapat mempermudah manusia untuk melakukan aktivitasnya. Di sekitar kita ada benda yang terbentuk secara alami oleh alam atau dinamakan benda alam dan benda buatan. Nah, apa itu? Kita pelajari. Benda di sekitar kita dibedakan menjadi dua, yaitu benda alam dan benda buatan. Benda alam adalah benda yang secara langsung diciptakan oleh Tuhan. Contohnya pasir, batu, tanah, bunga, dan lain-lain. Nah, benda buatan adalah benda yang dibuat oleh tangan manusia atau dengan bantuan mesin. Contohnya mobil, pakaian, sepatu, kursi, tempat tidur, dan lain-lain. Ciri-ciri benda yang pertama adalah memiliki volume. Apa itu? Nah, volume disebut juga dengan kapasitas atau isi. Volume adalah seberapa banyak ruang yang bisa ditempati oleh suatu benda. Nah, kemudian ciri-ciri benda yaitu memiliki massa, yaitu banyaknya bahan penyusun dalam sebuah benda. Massa dapat diukur menggunakan timbangan dan lain-lain. Nah, ada catatan penting yang harus kalian ketahui. Dalam kehidupan sehari-hari, massa sering disamakan dengan berat. Tetapi massa dan berat sebetulnya mempunyai perbedaan. Massa dimanapun sama, tetapi berat benda dipengaruhi oleh gravitasi. Maksudnya, massa manusia di bumi dan di bulan itu berbeda karena gravitasinya berbeda. Nah, coba perhatikan. Setiap benda di sekitar kita pasti memiliki wujud. Wujud benda dibagi menjadi 3 bagian, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, kita akan belajar yang pertama tentang benda padat. Sifat benda padat yang pertama, bentuk dan volumenya tetap walaupun wadahnya berubah. 2. Memiliki berat dan masanya tetap. 3. Dapat berubah bentuk dengan cara tertentu. 4. Dapat berubah bentuk menjadi cair atau padat. Nah, kemudian yang kelima, bahwa benda itu ada yang benda padat lunak dan benda padat yang keras. Nanti akan ada contohnya. Lalu yang keenam, benda padat dapat digenggam. Nah, sifat benda padat yang pertama kita akan bahas satu-satu. Tadi ada 6 ya. Nomor yang pertama, bentuk dan volume tetap meskipun wadahnya berubah. Coba kalian lihat tomat di dalam wadah itu. Hal ini bisa dibuktikan ketika kita memasukkan tomat ke dalam wadah makan. Volumenya tidak berubah atau isinya tidak berubah. Bentuknya juga tidak berubah seperti wadahnya, tetapi masih bulat seperti tomat. Ya. Kemudian sifat yang kedua adalah memiliki berat dan massa yang tetap. Hal ini bisa dibuktikan ketika kita memasukkan tomat ke dalam wadah makan, berat dan massanya tidak berubah, tidak bertambah berat atau bertambah ringan. Yang ketiga, dapat berubah bentuk dengan cara tertentu, misalnya dengan dipukul, dipotong, dan ditekan. Kalian lihat coba, wortel bisa dibentuk dengan cara dipotong. Lalu mobil penyok, karena dipukul berubah bentuk kan? Lalu plastisin atau was dapat dibentuk menjadi bermacam-macam dengan cara ditekan. Sifat benda padat yang keempat adalah dapat berubah bentuk menjadi cair dan padat. Contohnya,
Es adalah benda padat. Es akan berubah wujud menjadi cair jika dipanaskan. Kalian tahu kan? Lalu kapur barus adalah benda padat. Kapur barus akan berubah menjadi gas jika didiamkan di luar ruangan. Lama-lama akan mengecil dan kemudian habis. Nah, benda padat bisa lunak dan keras. Nih contohnya. Benda padat yang lunak adalah plastisin, Play-Doh, lalu ada tanah liat. Dan benda padat yang keras adalah kayu, batu, logam yang berupa besi, aluminium, baja, dan lain-lain. Nah, sifat benda padat yang keenam adalah benda padat dapat digenggam atau dipegang. Ya, kita dapat menyentuh langsung benda padat dengan tangan kita. Nih, contohnya seperti ini. Gampang kan untuk menggenggamnya? Nah, sekarang benda cair. Sifat benda cair, yang pertama bentuknya berubah mengikuti wadahnya. Volumenya tetap, masanya juga tetap. Nah, benda cair ini mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Itu pasti. Lalu, sifat benda cair yang berikutnya adalah permukaan yang tenang dan selalu datar. Nah, lalu dapat melarutkan benda. Yang ketujuh, dapat meresap melalui celah-celah kecil. Dan yang kedelapan, menekan ke segala arah. Sifat yang ke-9 adalah tidak dapat digenggam. Lalu yang ke-10, zat cair dapat berubah wujud menjadi padat atau gas. Kita bahas sifat benda cair yang pertama. Bentuknya berubah mengikuti wadahnya. Nah, kalian lihat. Air di gelas bentuknya seperti gelas. Air yang di botol bentuknya seperti botol. Dan air yang di ember bentuknya seperti ember. Jadi, bentuknya benda cair mengikuti wadahnya. Gitu ya anak-anak. Lalu sifat yang kedua. Benda cair memiliki volume yang tetap. Ketika zat atau benda cair dipindahkan ke dalam wadah lain yang berubah hanya bentuknya saja, tetapi volume atau isinya tetap. Air di dalam gelas dimasukkan ke dalam mangkok, isinya tetap sama, tetapi bentuknya yang berubah. Begitu juga di botol. Lalu sifat benda cair yang ketiga, massa dan beratnya tetap. Walaupun zat cair dipindahkan ke dalam wadah apapun, massa dan beratnya tetap. Tetapi sekali lagi bentuknya berubah mengikuti wadahnya. Yang keempat, benda cair mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Nah, pada air sungai, air mengalir dari hulu di pegunungan menuju hilir atau laut yang letaknya lebih rendah. Sifat yang kelima, permukaan zat cair yang tenang selalu datar. Coba kalian lihat ya, botol dimiringkan atau tegak, maka dia permukaannya akan selalu datar. Dengan catatan jika tenang. Sifat benda cair yang keenam yaitu zat cair dapat melarutkan benda. Nah, coba kalian lihat contohnya gula, garam, dan lain-lain. Jika dimasukkan ke dalam air, maka dia akan larut. Kalian tidak bisa melihat lagi mana gulanya, mana garamnya, karena sudah tercampur dengan air. Nah, sifat benda cair yang ketujuh adalah zat cair dapat meresap melalui celah-celah kecil. Pada kompor minyak tanah dan lampu teplok memanfaatkan sifat ini. Minyak tanah meresap ke sumbu kompor sehingga api bisa menyala. Nah, sifat benda cair yang ke-8, menekan ke segala arah. Hal ini dapat kita lihat ketika kita melubangi pohon yang berisi air, maka air akan menekan ke segala arah dan keluar melalui semua lubang yang ada. Yang ke-9, air atau zat cair tidak dapat digenggam seperti zat padat, hanya bisa disentuh. Sifat benda cair yang ke-10 yaitu zat cair dapat berubah wujud menjadi padat atau gas. Contohnya, air dimasukkan ke dalam freezer maka akan berubah menjadi padat, yaitu es batu.
Minyak wangi yang cair akan berubah menjadi gas ketika disemprotkan. Atau air jika dipanaskan akan berubah menjadi gas. Contoh benda cair, air, minyak goreng, madu, lalu ada sabun cair dan juga minuman. Benda gas, kita menemukan gas di mana-mana di sekitar kita. Contohnya udara yang kita hirup. Nah, benda yang ketiga yaitu benda gas. Kita akan pelajari cirinya. Sifat benda gas adalah bentuk dan volumenya berubah-ubah, lalu menempati ruang. Gas juga menekan ke segala arah seperti air. Lalu, gas tidak dapat digenggam namun bisa dirasakan. Benda gas juga dapat berubah menjadi padat atau cair, tetapi gas tidak dapat dilihat. Kadang bisa dirasakan, kadang tidak bisa. Nah, sifat benda gas yang pertama, bentuk dan volumenya berubah. Contohnya, seorang anak meniup udara pada balon yang bentuknya berbeda, maka bentuk dan volume balon akan berubah-ubah sesuai bentuk balonnya. Lalu sifat benda gas yang kedua yaitu menempati ruang. Hal ini bisa kita lihat ketika kita meniupkan udara dalam balon, udara akan langsung menempati semua ruangan dalam balon. Sifat benda gas yang keempat yaitu menekan ke segala arah. Hal ini bisa kita lihat ketika kita meniupkan udara dalam balon, udara akan menekan ke segala arah. Jika balon terus ditiup, maka balon akan membesar dan meletus. Nah, balon meletus karena dinding balon tidak kuat menahan tekanan udara dalam balon. Sifat benda gas yang kelima yaitu benda gas dapat berubah wujud menjadi benda cair atau benda padat. Pada embun adalah contoh perubahan benda gas menjadi benda cair. Lalu, yang keenam, benda gas tidak dapat dilihat tetapi dapat dirasakan. Nah, contohnya awan. Yang dapat dilihat gas itu adalah awan asap pabrik. Nah, lalu benda gas tidak dapat dilihat tetapi dapat dirasakan. Ini tadi sudah. Lalu contoh benda gas adalah udara, kabut, asap, gas, dan LPG. Nah, kesimpulannya, benda di sekeliling kita terdiri dari benda hidup dan benda mati. Nah, kesimpulan yang kedua, benda memiliki 3 wujud, padat, cair, dan gas. Mereka memiliki sifatnya masing-masing. Dan yang ketiga, benda juga memiliki ciri-ciri dan mempunyai volume dan juga massa. Nah, begitu pembelajaran kita hari ini. Terima kasih anak-anak, semoga kalian paham dan selalu semangat. Salam sehat selalu. Dah.